Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur dari IF22B, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2416255201283. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine atau SVM berdasarkan dataset dari UC Heart Disease. Lalu ada beberapa syarat. Yang pertama, saya disuruh menggunakan dataset dari Kaggle. Ini ada linknya. Yang kedua, gunakan Python dan Jupyter Notebook atau Google Colab. Yang ketiga, videonya harus berdurasi 7-15 menit. Lalu ada juga, saya diharuskan memperkenalkan dataset yang digunakan, yaitu Heart Disease UC. Yang keduanya, tujuan dari proyek ini memprediksi apakah seseorang menderita penyakit jantung atau tidak menggunakan SVM. Lalu yang ketiga akan menampilkan hasil akurasi dari SVM. Oke, yang pertama kita menuju linknya dulu. Nah, ini link untuk dataset Kaggle-nya. Jika sudah, kalian bisa mengklik bagian download ini. Karena saya sudah, saya akan langsung saja. Saya di sini menggunakan Google Colab. Pertama-tama di sini sebelumnya saya sudah menyediakan codingannya. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kita akan mengimport library-nya dulu, yaitu ini. Jika sudah diimport, kita running. Jika dia ada tanda checklistnya, berarti sudah jalan. Lalu selanjutnya yang ini, gunanya yang ini itu untuk mengimport dataset yang tadi. Kita running dulu karena saya tadi sudah mengklik running. Kita mengklik choose file. Berada di sini. Nah, yang ini kita buka. Nah, jika sudah terchecklist, berarti ini sudah terbaca. Selanjutnya, apa sih DF sama dengan PDRD ini? Itu untuk membaca dataset yang di atas. Kita klik, maka akan terbuka seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan, ini apa aja sih? Yang pertama itu, age itu umur dari pasien-pasien yang ada di dataset itu. Yang kedua, seks. Seks itu adalah jenis kelamin. Lalu ini apa sih 01? 0 itu untuk perempuan dan 1 itu untuk pria. Lalu yang ketiga, CP atau chest pain alias tipe nyeri dada. Di sini di CP. Di sini ada CP ini ada 4 jenisnya dari 0 sampai 3. Kalau misalnya 0 berarti dia tidak mengalami tipe nyeri dada. Lalu yang keempat ini tes BPS atau tekanan darah istirahat dalam mmHg. Lalu selanjutnya tes BPS atau juga resting blood pressure, yaitu tekanan darah dalam istirahat dalam mmHg. Lalu selanjutnya KOL, yaitu kadar kolesterol dalam darah. Lalu FBS, fasting blood sugar atau gula darah puasa. Kalau misalnya lebih dari 120 gram itu, dia akan angka 1. Nah, contohnya seperti pasien yang pertama, yaitu berarti mengalami fasting blood sugar itu. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya hashtag atau hasil elektrokardiogram. Selanjutnya talak. Talak ini apakah pasien mengalami angina atau nyeri dada saat berolahraga. Kalau misalnya dan selanjutnya yaitu old peak atau depresi ekstrem yang diinduksi oleh olahraga dibandingkan saat istirahat. Lalu selanjutnya adalah slope, kemiringan segmen ST pada EKG. Lalu selanjutnya K, jumlah pembuluh darah utama yang terlihat melalui fluoroskopi. Lalu selanjutnya TAL, kondisi thalassemia. Biasanya kalau misalnya satu, di sini juga ada 3 jenis. Kalau misalnya angkanya 1 itu normal, kalau 2 itu fixed defect, kalau yang ketiga itu reversible defect. Lalu yang keempat ini, yang selanjutnya ini condition. Condition itu
menentukan target label. Kalau misalnya 1, dia berarti penderita penyakit jantung. Kalau 0 berarti tidak. Seperti berarti pasien yang pertama itu dia tidak mengalami ini penyakit jantung. Lalu nah ini isi dari atau bisa dibilang untuk mengetahui apa aja yang ada di dalam dataset ini. Lalu, nah ini dataset info yang lebih detailnya. Di data info ini ada 297 isi dataset atau bisa dibilang anak lah dari dataset ini. Ada 297. Lalu di sini selanjutnya kita akan mencari statistik. Nah, ini isi dari statistiknya. Kita cut. Nah, lalu selanjutnya codingan ini yaitu untuk split data, latih, dan diuji. Data latihan teknik saya untuk melatih model agar belajar pola dari data. Kita running. Jika sudah checklist berarti sudah bisa. Nah, untuk yang ini, yang kernel ini untuk melihat akurasi dari latihan pola data yang tadi kita uji ini. Lalu selanjutnya ini adalah classification report atau laporan klasifikasinya. Di sini ada beberapa contohnya seperti precision. Apa itu precision? Precision itu menunjukkan proporsi prediksi positif yang benar. Misalnya kalau misalnya 0 dia itu tidak sakit. Lalu kalau misalnya 1 itu bisa disebut dia memiliki penyakit yang benar-benar sakit. Lalu yang ada juga recall. Recall itu menunjukkan kemampuan model menangkap seluruh kasus positif. Sama seperti tadi kelas O. Kalau misalnya kelas O artinya model biasa menangkap semua pasien yang tidak sakit. Lalu misalnya kelas 1 seperti yang pasien ini itu menangkap 70% pasien itu sakit. Lalu ada FI score atau F1 harmoni kata-kata, precision dan recall untuk ukuran keseimbangan keduanya. Lalu ada pun support yaitu jumlah data aktual prakelas pada data uji. Lalu selanjutnya yaitu codingan untuk menunjukkan visualisasi confusion matrix dalam bentuk heat map. Kita running. Nah, ini hasil dari confusion matrix heat map yang berwarna biru. Sumbu X dan Y label prediksi pada model, dan Y adalah label aktual dari data. Nah, kotak di kanan atas ini prediksi sakit aktual tidak sakit. Kalau misalnya kosong, artinya tidak ada pasien yang sakit. Nah, kalau yang kotak kiri bawah ini prediksi tidak sakit. Ada angka 6 menunjukkan ada 6 pasien sakit yang model prediksi sebagai tidak sakit. Kotak lain ini menunjukkan prediksi benar, true positif dan true negatif. Warnanya lebih gelap berarti jumlah data lebih banyak di posisi tersebut. Visualisasi ini tuh memudahkan kita melihat kekuatan dan kelemahan model dalam mengklasifikasikan pasien sakit dan tidak sakit secara intuitif. Sekian, terima kasih. Segitu saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.